Langit bergemuruh oleh perintah yang baru saja disampaikan. Dari segumpal tanah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi, Allah membentuk sosok yang belum pernah ada sebelumnya. Tingginya menjulang, bentuknya sempurna. Inilah makhluk yang kelak akan mengemban amanah besar menjadi khalifah di muka bumi. Ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam, dan untuk pertama kalinya, Adam membuka matanya. Ia melihat sekeliling, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ia bukan makhluk biasa. Allah telah mengajarkan padanya nama-nama segala sesuatu, suatu ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lain, tidak pada langit, tidak pula pada bumi. Lalu datanglah perintah itu, sujudlah kalian semua kepada Adam. Langit menyaksikan saat para malaikat bersujud serentak dalam ketundukan, bukan sebagai ibadah, tetapi sebagai penghormatan atas kehendak Allah. Namun satu makhluk tetap tegak, tak bergeming. Ia adalah iblis. Dari api ia diciptakan, dan ia merasa dirinya lebih tinggi. Ia memandang Adam dengan jijik. "Mengapa aku harus sujud pada makhluk dari tanah?" bisiknya penuh sombong. Dalam sekejap, kesombongan itu merobek hatinya, dan dia pun terusir, bukan hanya dari surga, tapi dari rahmat. Iblis pun bersumpah, "Akan kusesatkan dia dan keturunannya. Aku akan menunggu mereka di jalan lurusmu untuk menyeret mereka bersamaku." Adam tidak tahu, tapi waktu itu akan datang. Surga begitu damai. Di dalamnya, Adam hidup bersama Hawa, pasangan yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri. Mereka berjalan di antara taman-taman indah, menikmati buah-buah dari pohon-pohon yang tidak pernah layu. Tidak ada haus, tidak ada lapar, tidak ada lelah. Hanya satu larangan. Jangan dekati pohon itu. Pohon itu hanya satu, tapi iblis hanya butuh satu celah. Ia datang, menyamar, menyusup dalam bisikan. "Tuhanmu tidak melarangmu karena pohonnya buruk, tapi karena jika kau memakannya, kau akan menjadi malaikat atau hidup selamanya." Bisikan itu datang berulang, pelan, licik, dan akhirnya manusia pertama pun lengah. Tangan Adam menyentuh buah itu. Dia memetiknya. Makanannya terasa manis. Hanya sekejap. Setelah itu, semuanya runtuh. Tubuh mereka terbuka dari cahaya yang menutupinya. Mereka tersentak. Mereka berlari, mencari daun-daun surga untuk menutupi rasa malu. Tapi semuanya telah berubah. Keheningan surga tergantikan oleh panggilan dari Tuhan yang mereka cintai. "Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu?" Adam tidak membela diri, tidak menyalahkan iblis, tidak menuding siapa-siapa. Ia hanya jatuh, sujud, tubuhnya gemetar, hatinya hancur. Ia menangis hari demi hari, air mata tak henti. Bukan karena ia takut diusir, tapi karena ia merasa telah mengecewakan Tuhannya. "Ya Rob, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi." Dan disitulah bedanya. Ketika iblis menyombongkan kesalahannya, Adam mengakuinya. Ketika iblis menantang, Adam memohon ampun. Dan Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Taubat itu diterima, tapi konsekuensi tetap ada. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai awal dari misi yang besar. Disinilah manusia akan tumbuh. Di bumi inilah umat akan lahir, dan dari garis keturunannya, para nabi akan diutus. Adam berdiri di atas tanah. Kini bukan lagi penghuni surga, tapi pemimpin di bumi. Ia membangun, menanam, mengajarkan anak-anaknya. Ia ajarkan tentang Allah, tentang taubat, tentang kebaikan, tentang bahaya godaan. Ia tidak hidup selamanya, tapi warisannya tetap ada. Dalam setiap langkah manusia yang bangkit setelah terjatuh, dalam setiap hati yang berdoa dengan penuh air mata, memohon ampun seperti yang ia lakukan di hari penuh sesal itu. Dan dari Adam kita belajar bahwa menjadi manusia bukan berarti harus sempurna, tapi menjadi manusia adalah tentang kembali. Kembali kepada Allah setiap kali kita tergelincir, sebab sebagaimana Adam dicintai karena taubatnya, begitu pula rahmat Allah terbuka untuk setiap anak manusia yang menangis karena rindu untuk didekapnya kembali.